Waalaikumsalam. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kayaknya masih kurang semangat ya, karena pemuda sore ya, ada yang mengantuk juga, ada yang udah lesu ya. Sebelum alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa kepada masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Terus sebelum proses pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu pengen kalian periksa di bawah kolong meja kalian atau di sekitar kalian apa ada sampah atau segala itu tidak mengganggu proses pembelajaran kita hari ini ya. Ada bau-bau yang mengganggu. Hari ada yang nggak datang hari ini atau sudah berhadir semua? Ada Bu, satu orang. Siapa? Adi Bu. Kenapa? Di sini ya, di sini. Ini boleh buat sekali. Herawati, ada Ibu. Irhami, ada Ibu. Zahratul Nadia, Hadir Bu. Fabrian, Fatwa Kanafi, Bisa Ashifa, Lea Fredri, Ada Bu. berarti cuma satu orang aja yang nggak hadir ya? Iya Bu. Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, Ibu pengen
Si Rebuh. Apa? Pembangunan. Ya, pembangunan. Itu termasuk ke dalam apa? Kearifan lokal. Oh iya, kearifan lokal. Ada lagi? Ini ada. Kalau contoh dari budaya itu, contohnya apa? Batik termasuk nggak dalam budaya? Termasuk. Wayang, ya wayang kulit, angklung, ada juga ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dari pembahasan materi kita hari ini. Yang pertama itu kalian dapat memahami apa itu makna dari tradisi, kearifan lokal dan budaya. Selanjutnya kalian juga dapat menjelaskan bagaimana pentingnya Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Mel tadi, tradisi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, sekelompok masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan kearifan lokal itu bisa dikatakan seperti pengetahuan yang dilalui oleh masyarakat untuk diwariskan kepada generasinya. Sedangkan budaya itu adalah hasil karya cipta manusia yang hasil karya cipta manusia yang juga diturunkan kepada generasinya agar tidak hilang. Jadi anak-anak ibu sekalian, upaya melestarikan tradisi, kearifan lokal dan budaya itu sangat penting ya. Apalagi di generasi sekarang yang sudah sangat modern. Seharusnya pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah juga harus berkolaborasi agar tradisi yang ada di Indonesia ini tetap terjaga. Baik anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah membahas terkait pengertian dari tradisi, kearifan lokal dan budaya beserta contohnya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa? Saya Bu, Iya, silakan Alia. itu ada tradisi Bu. Ya. Tradisi adalah kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu kelompok. Contohnya itu lebaran ketupat di Jawa. Kemudian ada kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai, pengetahuan, cara hidup dan solusi yang lain dari pengalaman masyarakat setempat. Contohnya itu ada subak di Bali, subak Bali. Itu sistem pengairan sawah tradisional yang menjaga keseimbangan alam. Ada satu lagi budaya Bu, yaitu budaya adalah seluruh jalan hidup suatu masyarakat, termasuk bahasa, adat istiadat, seni, sistem pengetahuan, kepercayaan, norma, nilai, dan kebiasaan. Contohnya itu bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Satu lagi ada seninya Bu, seperti tari piring, tari saman, tari jaipong. Oke, terima kasih Alia. Tepuk tangan dulu. Jadi kalian sudah mengerti ya mengenai apa itu tradisi, kearifan lokal dan budaya beserta contohnya. Pertemuan hari ini kita masuk ke dalam upaya
melakukan gotong royong atau menjaga hutan adat. Yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai lokal, yaitu melalui mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Yang ketiga yaitu mengadakan penyuluhan tentang cara hidup harmonis dengan alam berdasarkan nilai lokal. Dan yang terakhir yaitu pemerintah membuat peraturan yang melindungi kawasan adat, hutan adat, atau praktik lokal seperti sasi dan subak, Ibu. Oke, terima kasih kepada Pak. Kalau dari segi kearifan lokal ada yang bisa jawab? Ada mungkin dihami? Silakan ya. Upayanya yaitu yang pertama dengan memasukkan materi budaya dalam kurikulum sekolah. Yang kedua itu dapat mengadakan festival budaya, lomba seni ataupun pameran. Yang ketiga yaitu kita bisa mengunggah konten budaya ke media sosial, membuat dokumentasi digital, film, podcast atau website budaya. Ibu mau perwakilan dari satu kelompok itu maju ke depan untuk untuk tahu siapa aja yang pertama maju. Kita silahkan maju ke depan. Ya, ini kan ambil dulu ini kalau depan kan kelompok 3 kan. Kalau misalnya dapat 1 berarti kelompok depan yang maju pertama. Kelompok bisa. Yang dua lagi, 2 kelompok lagi diambil nomor undiannya. Satu lagi. Oke, siapa yang dapat nomor 1? Oke, berarti kelompok Farah yang maju pertama. Oke, dengarkan dulu semua. Perhatikan teman kalian ingin mempresentasikan hasil perjalanan mereka. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusi kami, yaitu jelaskan 3 alasan mengapa pelestarian kearifan lokal penting bagi kehidupan masyarakat masa kini. Jawabannya yaitu menjaga identitas budaya kearifan lokal menjadi ciri khas suatu daerah yang membedakannya dari daerah lain dan memperkuat jati diri masyarakat. Yang kedua yaitu menjadi pedoman hidup. Banyak kearifan lokal memuat nilai moral, etika, dan tata cara hidup yang telah terbukti membantu menjaga harmoni sosial. Dan yang ketiga yaitu mendukung keberlanjutan lingkungan. Banyak tradisi lokal berisi aturan menjaga alam seperti larangan menebang pohon sembarangan atau sistem irigasi tradisional yang relevan untuk pelestarian lingkungan saat ini. Nah, selanjutnya akan dijawab. Selanjutnya ada bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya daerah di era digital. Yang pertama itu ada mempromosikan budaya melalui media sosial seperti membuat konten tentang tarian daerah, pakaian tradisional atau makanan khas. Yang kedua ada mengikuti dan menghidupkan kembali kegiatan budaya, misalnya mengikuti sabat tari, mempelajari alat musik tradisional, atau terlibat dalam upacara adat agar tradisi itu tak diteruskan. Baik, mungkin hanya ini. Sekian, terima kasih. Kelompok selanjutnya Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu mengapa globalisasi dapat menjadi ancaman bagi pelestarian budaya lokal. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara kearifan lokal dengan pelestarian lingkungan? Jelaskan beserta contohnya. Yang kearifan lokal sering berisi aturan atau nilai yang mengajarkan manusia untuk menjaga alam. Hal ini membantu melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Contohnya, Sasi di Maluku yang melarang pengambilan hasil laut pada periode tertentu untuk menjaga ekosistem, atau Sibak di Bali yang mengatur sistem irigasi agar air dapat dibagi secara